Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Perkenalkan, saya Eri Firmando, dosen program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Unjuk kerja bidang pengajaran kali ini, saya mengampu mata kuliah praktik gizi kuliner yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu gizi. Mata kuliah praktek gizi kuliner merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah praktek gizi kuliner ini adalah yang pertama, 1. Menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan dietetik, pangan, komunikasi, penyuluhan gizi, hygiene sanitasi, penyelenggaraan makanan banyak dan klien, dan upaya wirausaha, humaniora, untuk dapat melaksanakan pelayanan gizi institusi sesuai dengan asuhan gizi terstandar PAGT ataupun NCP. Yang kedua, mampu melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan pada institusi untuk menyediakan makanan yang sehat dan aman guna pemenuhan kebutuhan gizi dan dietetik pada klien secara mandiri dalam kondisi normal maupun darurat yang meliputi mitra darat, laut, udara sesuai prosedur tetap yang berlaku. 3. Mampu mengembangkan dan meningkatkan mutu resep berbahan pangan lokal. 4. Mampu membangun jiwa kewirausahaan. 5. Mampu memodifikasi mutu gizi berbahan pangan lokal. 6. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 7. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab dan hasilnya secara mandiri. Yang kedelapan, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 9. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang ke-10, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 11. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang ke-12, mampu mendokumentasikan, menyimpan, menggunakan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mempelajari tentang teknik pengolahan dan peralatan dalam kuliner, menilai dan mengevaluasi masakan nasional dan internasional. Kemudian, kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengetahui konsep TKPI, URT, BDD, konversi pangan segar dan terolah, estimasi berat kotor bersih, konversi mentah masak, estimasi minyak terserap. 2. Mampu menentukan teknik pengolahan makanan dan peralatan pengolahan makanan. 3. Mampu melakukan dan menilai pengolahan berbagai jenis bahan makanan, baik makanan pokok, lauk, dan sayuran. Kemudian yang keempat, mampu melakukan dan menilai pengolahan berbagai jenis menu snack, minuman, adonan dasar. Yang kelima, mampu melakukan dan menilai makanan untuk acara khusus, pesta, dharma wisata, dan selamatan. Yang keenam, mampu melakukan dan menilai garnish. Yang ketujuh, mampu melakukan dan menilai makanan Indonesia Barat dan Timur. Yang kedelapan, mampu melakukan dan menilai makanan Oriental, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kesembilan, mampu melakukan dan menilai gizi kulineri Asia Selatan, Barat, dan Timur Tengah. Yang ke-10, mampu melakukan dan menilai gizi makanan kontinental meliputi appetizer, sup, dan saus. Kemudian yang ke-11, mampu melakukan dan menilai gizi kuliner masakan kontinental meliputi main course, dessert, dan beverage. 12. Mampu melakukan dan menilai tata cara makan internasional atau table manner. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-10, yaitu menu makanan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini, pada pertemuan ini kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan dan menilai pengolahan makanan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, serta mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan karakteristik budaya, makanan, memilih bahan pangan lokal yang sesuai, menerapkan teknik pengolahan yang tepat, serta menyajikan makanan sesuai karakteristik daerah asalnya. Kompetensi ini merupakan bagian dari CPMK mata kuliah yang mendukung kemampuan mahasiswa sebagai calon ahli media gizi dalam penyelenggaraan makanan pada berbagai institusi pelayanan gizi. Materi pembelajaran pada pertemuan ini meliputi yang pertama, pengenalan budaya makan masyarakat Indonesia dan Indonesia Barat ataupun Indonesia Timur. Yang kedua, identifikasi karakteristik bahan pangan lokal beserta penggunaan rempah-rempah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Ketiga, teknik pengolahan makanan yang mampu mempertahankan cita rasa otentik sekaligus menjaga kualitas gizi. Keempat, teknik penyajian makanan yang menarik dengan memperhatikan prinsip garnish, sanitasi, dan keamanan pangan. Selanjutnya, mahasiswa akan melaksanakan praktik mengolah salah satu menu khas Indonesia Barat maupun Indonesia Timur sesuai resep yang telah mereka kerjakan. Setelah proses pengolahan selesai, setiap kelompok melakukan presentasi singkat mengenai karakteristik menu, teknik pengolahan, serta kandungan gizinya. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah blended learning. Sebelum mengikuti praktikum, mahasiswa mempelajari materi melalui learning management system dan membaca referensi yang telah disediakan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, praktik laboratorium, pembelajaran berbasis proyek, presentasi hasil praktik, dan refleksi pembelajaran. Melalui kombinasi metode tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap profesional secara seimbang. Pada tahap interaksi, pembelajaran saya selalu mengawali kegiatan dengan menghubungkan materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dipraktikkan. Selama kegiatan praktikum, saya didampingi tenaga kependidikan atau PLP memastikan setiap kelompok dengan mengamati proses kerja, memberikan umpan balik secara langsung mengenai teknik pengolahan, penggunaan alat, sanitasi, serta ketepatan resep. Pada akhir kegiatan praktik, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil olahannya. Melalui interaksi tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menghasilkan produk makanan yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil selama proses pengolahan makanan. Pada akhir pembelajaran, dilakukan asesmen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Penilaian dilakukan menggunakan beberapa teknik. Pertama, penilaian proses, yaitu observasi selama mahasiswa melakukan praktikum dalam kelompok. Kedua, penilaian produk, yaitu hasil makanan yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ketiga, penilaian laporan praktikum. Yang keempat, penilaian presentasi, yaitu kemampuan mahasiswa menjelaskan proses pengolahan, kemudian alasan pemilihan teknik memasaknya, analisa atau analisis kandungan gizi, serta kemampuan menjawab pertanyaan dari dosen maupun mahasiswa lainnya. Seluruh penilaian tersebut mengacu pada rencana pembelajaran semester yang menetapkan evaluasi pembelajaran melalui tugas, presentasi, praktik, laporan praktikum, serta evaluasi hasil belajar secara berkelanjutan sehingga mahasiswa memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kompetensinya. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini adalah teori sebesar 65% dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian tugas akhir sebesar 20%, yang kedua ada keaktifan sebesar 10%, kemudian ada UTS sebesar 30%, yang keempat ada UAS 40%. Kemudian untuk komponen praktek sebesar 35% dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama tugas 20%, yang kedua presentasi 20%, kemudian praktik 30%, yang keempat UAS 30%.
Kemudian, adapun referensi rujukan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku dan artikel yang tertera pada rencana pembelajaran semester. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar hari ini? Baik, selamat sore saudara kita semuanya. Baiklah, terima kasih telah hadir pada pertemuan mata kuliah praktik disipliner pada sore hari ini. Untuk memulai perkuliahan kita, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin di pertemuan ke-9 kita telah membahas tentang garnis, dan hari ini pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang masakan Indonesia Barat dan masakan Indonesia Timur. Termasuk nanti bagaimana identitas masakannya, kemudian cara pengolahannya, serta bagaimana cara penampilan dan jenis-jenis masakan-masakan dari Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengulas kembali. Kemarin di pertemuan 9 kita telah membahas garnis. Nah, kemarin kita sudah praktek juga. Sebelumnya siapa yang bisa menjawab apa sih yang dimaksud dengan garnis? Bisa bertanya? Ya, silakan. Adalah hiasan pada makanan atau minuman yang ditambahkan untuk mempercantik tampilan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, garnis merupakan satu identitas atau variabel yang bisa meningkatkan daya jual ataupun penampilan dari satu masakan. Nah, menariknya hari ini kita akan membahas mulai merambah ke negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Apa itu masakan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nanti di akhir ketika praktek juga kita akan sedikit mengulas kembali bagaimana nanti di penampilan masakan Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu ditambah dengan garnisnya agar menjadi suatu nilai jual yang optimal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas Indonesia Barat. Indonesia Barat di sini merupakan kejayaan rempah dan nasi, yang mana nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia bagian barat. Kemudian pengaruh rempah di sini merupakan sejarah jalur perdagangan rempah membentuk cita rasa yang kompleks, berlapis, dan kaya akan aroma. Kita mengenal bahwa kalau masakan Indonesia Barat itu biasanya bersantan, kemudian rasanya gurih, dan ada ciri khas manisnya. Biasa kalau kita ingat masakan olahan masakan yang manis dari daerah mana? Jawa. Masakannya apa? Gudeg, tempe bacem, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ke arah Sumatera, itu banyak menggunakan santan. Biasanya kita kenal adalah masakan Bangka. Dan kita di wilayah Pulau Bangka ada ciri khas masakan itu berupa kuning. Ciri khas masakan kita walaupun pedas tetapi ada sedikit rasa manisnya. Itu yang membedakan antara masakan Indonesia bagian barat. Kemudian ikon kulinernya rendang, pempek, gudeg tadi sudah disebutkan, sehingga ini masing-masingnya mencerminkan identitas budaya. Jadi kenapa harus identitas, Pak? Identitas itu merupakan penciri ataupun yang menonjolkan ciri khas masing-masing daerah. Terkadang kita berbicara yang namanya rendang, walaupun setiap daerah nanti rasanya pasti akan berbeda sesuai dengan kondisi masakan. Kita akan membahas bagaimana teknik pengolahan di Indonesia Barat khususnya untuk masakannya. Di Indonesia bagian barat tentu kita mengenal ada namanya menumis dan memulai. Menumis dan memulai di sini artinya teknik menumis bumbu dasar dengan bawang, cabai, kunyit menjadi fondasi hampir semua masakan Indonesia bagian barat. Kita kalau setiap kali masak tentu ada bawang, ada cabai, itu enggak? Karena kita di wilayah barat kebetulan itu menjadi ciri khas identitas kita. Selanjutnya ada rebusan santan atau rebusan santan ini atau gulai santan.
Biasanya kalau gulai santan itu apa contohnya? Opor, lodeh, ayam pop, dan rendang tadi. Kalau menurut kalian, bagaimana sih ciri khas atau cita rasa makanan yang bersantan? Gurih. Apalagi? Agak sedikit manis. Ada ciri khas manisnya. Nah, itulah yang menjadi ciri khas pembeda antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kemudian ada karamelisasi rendang. Di sini merupakan proses memasak yang berjam-jam hingga bumbu meresap sempurna, menciptakan daya simpan alami. Bukan hanya rendang saja, gudeg pun begitu. Gudeg memerlukan waktu proses yang panjang. Nanti berbeda dengan Indonesia Timur, karena itu merupakan ciri khas pembeda. Selanjutnya, susunan menu Indonesia Barat tentu masih menjadi ciri khas utama atau fondasi utama di setiap masakannya. Kemudian ada lauk hewani, ada protein utamanya ikan, ayam, daging, dan telur olahannya. Karena kita wilayah kepulauan, jadi ikan menjadi komponen utama dalam lauk hewani. Selanjutnya ada sayur yang merupakan sumber serat dan vitamin mineralnya, serta sambal. Sambal ini sebagai penyeimbang rasa pedas dan asam. Menariknya untuk sambal di sini berbeda untuk Indonesia Timur nanti. Kalau kita Indonesia Barat lebih dominan rasa ciri khas dari bumbunya. Nanti kalau Indonesia Timur itu lebih ciri khasnya di sambalnya. Lanjut. Nah, kita masuk di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur merupakan kekayaan alam dan adaptasi. Nah, kekayaan alam di sini maksudnya merupakan pangan alternatif yang digunakan. Kita kenal di wilayah Indonesia Timur makanan utamanya apa? Sagu, jagung, dan lain sebagainya. Artinya ada mereka tetap konsumsi nasi, tetapi yang menjadi ciri khas mereka adalah sagu atau jagung. Olahan sagu yang terkenal di wilayah Indonesia Timur apa? Sudah pernah mencoba? Sudah. Bagaimana ciri khas rasanya? Lebih dominan tawar, tapi memberikan rasa yang kenyang. Rasa kenyang lebih lama karena di situ ada kandungan serat yang lebih. Kemudian hasil laut segar, sama juga kita di wilayah Indonesia Barat hasil kepulauannya ada, tapi kalau di wilayah Indonesia Timur mereka lebih dominan olahan hasil lautnya. Nanti kita akan lihat contoh masakan-masakan. Kemudian untuk ikon kulinernya ini sudah kita sebutkan ada papeda, kemudian ikan bakar manowari, sambal dabu-dabu, kaledo, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau kita sekilas mendengar masakan ini, rasanya lebih dominan rasa pedas dan gurih. Ciri khas dari sambal cabai. Pak, kok nggak ada santan? Ya memang karena itu menjadi ciri khas utama masakan di Indonesia Timur. Berikut ini teknik pengolahan masakan di Indonesia Timur. Yang pertama ada pengolahan sagu. Sagu biasanya diolah menjadi pati yang kental sebagai sumber energi utama, disajikan dengan kuah ikan atau kuah kuning. Selanjutnya ada membakar dan merebus. Makanya kita lihat tadi di Indonesia Timur lebih banyak olahan ikannya. Biasanya kalau olahan ikan kalau nggak digoreng dan dibakar, ya kan? Dan dibakar itu memberikan cita rasa yang khas smoke dari bakaran ikan. Dan yang namanya bakaran lebih cocok digunakan dengan sambal. Selanjutnya ada bumbu aroma keringan. Di sini menggunakan bumbu yang tidak pekat, lebih mengandalkan kesabaran bahan alaminya. Jadi kita melihat bahwa kalau untuk masak simpel-simpel lebih ke masakan Indonesia bagian timur. Bukan berarti Indonesia bagian barat itu orangnya ribet-ribet, tidak, tetapi ada sedikit tambahan waktu untuk mengolah dari cita rasa bumbu. Itulah yang menjadi pembeda baik Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Lanjut. Nah, berikut ini susunan menu Indonesia Timur. Yang pertama tentu protein hewani yang menjadi penjualannya, ikan laut, daging sebagai fokus utama. Makanya ada kita mendengar olahan daging yang terkenal dari Indonesia Timur apa? Sapi. Itu kan dimasak dengan dibakar. Ikan juga seperti itu. Kemudian umbi-umbian dan sagu ini merupakan sebagai karbohidrat sumber utamanya. Makanya nanti kalau kita berkunjung ke wilayah Indonesia bagian timur,
Maka yang menjadi hidangan ikonik mereka adalah papeda. Bukan tidak ada nasi di sana, tidak, tapi mereka lebih menghargai identitas ataupun ciri khas masakan mereka. Selanjutnya untuk sayur dan olahan lokal ini lebih ke tambahan saja, bukan menjadi fokus utama mereka. Selanjutnya sambal dan bumbu khas yang menjadi andalan setiap masakan-masakan wilayah. Nah, selanjutnya cara menghidangkan masakan Nusantara ini merupakan seni visual. Bukan hanya sekedar kita ambil satu makanan disajikan dalam piring, tidak. Tetapi dengan menyajikan ini merupakan teknik bagaimana cara kita memberikan seni tadi, termasuk dari garnish minggu kemarin kita sampaikan, bagaimana garnish ini bisa memberikan cita rasa yang lebih menggugah selera untuk kita melihat satu makanan. Tentu yang pertama, cara menghidangkan masakan Indonesia Barat Nusa Timur itu lebih ke tradisi bersama-sama. Artinya makan lesehan atau menggunakan tangan secara langsung ini merupakan artinya membuat ikatan sosial dan kebersamaan. Kemudian wadah alami ini biasanya menggunakan daun pisang. Di mana biasanya menggunakan daun pisang? Kalimantan, Jawa Barat. Kemudian kalau di Indonesia bagian timur mereka lebih menggunakan kayu atau bambu untuk alas makanan dilapisi dengan daun. Artinya setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian estetika penyajian ini penataan piring yang rapi dan berwarna mencerminkan keramah tamahan tuan rumah pada tamu. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan juga yang berkaitan dengan garnish, yang dimana garnish ini bisa memberikan cita rasa yang positif dalam satu makanan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan untuk perkuliahan kita pada sore hari ini? Ya, silakan. Tadi kan dari hasil tes dari Pak, kalau ada perbedaan cita rasa gitu antara masakan Indonesia Barat sama masakan Indonesia Timur, dimana masakan Indonesia Barat itu lebih dominan manis walaupun ada gurih dan pedasnya. Sedangkan untuk masakan Indonesia Timur itu lebih dominan pedas dan menonjolkan cita rasa dari asli bahannya. Ya. Kenapa ada perbedaan yang signifikan gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, sangat cukup bagus. Jadi memang menarik, kenapa bisa terjadi perbedaan antara masakan Indonesia Barat sama Indonesia Timur. Yang pertama, Indonesia ini kan luas. Dulu kalau kita melihat beberapa sejarah puluh tahun sebelumnya, bahwa di wilayah masing-masing Indonesia itu berbeda negara penjajahannya. Sehingga mungkin dari situ ada pengaruh ataupun asimilasi dari budaya makannya. Sehingga menjadi ciri khas berbeda baik Indonesia Timur maupun Indonesia bagian barat. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya? Kalau belum kita lanjut dulu. Nah, di sini ada transformasi modern yang menjaga identitas. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun sudah ada masakannya, tapi kita harus tetap mempertahankan ataupun membanggakan identitas budaya kita. Dengan modernisasi ini, kita harus bisa membaur dengan masakan-masakan yang ada, tetapi tidak menghilangkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya di sini penyajian kontemporer mengadopsi teknik plating modern tanpa menghilangkan esensi rasa tradisional. Contohnya, walaupun kita memasak papeda, tapi kalau ditempatkan atau plating yang sesuai ataupun estetik dan ditambahkan dengan garnish, maka akan menimbulkan nilai positif, bahkan nilai jual yang tinggi. Nanti Bapak harap ketika praktikum di laboratorium, kalian bisa menggunakan teknik plating yang baik walaupun masakannya adalah masakan tradisional. Kemudian pelestarian resep daerah ini tugas kita sebagai generasi penerus bangsa. Tentu dokumentasi dan pewarisan resep kepada generasi muda adalah kunci menjaga keaslian kuliner kita. Makanya dengan adanya kolaborasi atau kombinasi dengan bumbu-bumbu lain, tetap ciri khas utama kita adalah nama masakan itu apa. Ya, yang menjadi generasi seterusnya sehingga mereka tahu ternyata Indonesia Barat itu punya ikonik masakannya ini, Indonesia Timur ikonik masakannya.
Kemudian ketiga ada inovasi usaha kuliner. Nah, ini merupakan salah satu kesempatan bagi kita sebagai generasi penerus, bukan hanya sebatas berfokus pada masakan yang ada, tetapi bagaimana kita dituntut untuk melestarikan dan menginovasikan ide-ide ataupun kreativitas kita sebagai generasi penerus bangsa, agar masakan ini lebih terkenal lagi nanti. Ya, tugas kita itu. Kita boleh bersaing dengan masakan-masakan luar negeri atau masakan kontinental, tapi tadi kalau kita mengolah tepat, kemudian mempunyai nilai gizi yang tinggi, kita promosikan hal itu, maka akan menjadi daya tarik kembali. Mungkin nanti orang tua kita akan bernostalgia, oh ternyata saya masih kecil dulu sering konsumsi. Sehingga itulah tugas kita sebagai mahasiswa. Oke, ada pertanyaan sebelum ini? Lanjut. Oke. Kemudian di sini terakhir terkait satu bangsa ribuan cita rasa. Ini merupakan salah satu slogan kita pada sore hari ini. Artinya kuliner merupakan cermin identitas budaya dari rempah hingga kesegaran baik Indonesia Barat, Indonesia Timur. Setiap hidangan bercerita tentang apa sih momen-momen yang terkenal. Identitas budaya di sini setiap resep adalah warisan yang hidup menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Misalkan kalau kita sering ingat masakan orang tua kita, maka kita akan, oh ini bro dengan masakan orang tua kita. Itu kan setidaknya mengulas kembali bagaimana momen tersebut bisa menghangatkan suasana. Kemudian melestarikan tradisi yang seperti Bapak sampaikan tadi, teknik memasak tradisional adalah pengetahuan kolektif yang wajib dijaga untuk generasi mendatang. Walaupun dengan kemajuan teknologi saat ini ada kompor menggunakan gas, tetapi terkadang ciri khas masakan dengan teknik yang tradisional memberikan cita rasa yang otentik. Contohnya kalau kita menggunakan kayu bakar, itu kan memberikan cita rasa yang khas. Kemudian merupakan masa depan dunia, warisan kuliner Indonesia siap menjadi kebanggaan di panggung khususnya bidang kuliner. Kita sering melihat terkadang event-event kuliner itu berdampingan masakan luar negeri kontinental berbarengan dengan masakan kita, masakan Indonesia. Kita harus berbangga oleh hal itu. Pesan Bapak terakhir, tetap lestarikan masakan kuliner dan ditambahkan dengan ahli kita, pengetahuan kita di bidang gizi. Kita promosikan hal tersebut supaya ini menjadi nilai jual yang lebih baik lagi dan bisa memenuhi gizi masyarakat Indonesia. Oke, baik, sebelum akhir perjumpaan kita pada sore hari ini, Bapak akan menugaskan kalian, silakan susun satu resep yang sebelah kanan Bapak untuk resep Indonesia Timur dan sebelah kanan Bapak Indonesia Timur dan sebelah kanan Bapak sebelah kiri Bapak adalah Indonesia Barat. Nanti akan kita praktekkan di laboratorium bagaimana Bapak ingin menilai sejauh mana memasak kalian, penyajian dan lain sebagainya. Jadi silakan susun resepnya. Atau ada yang sudah siap untuk resep? Oke, nanti silakan kalau sudah selesai upload di LMS, Learning Management System kita untuk penugasannya. Kita berjumpa kembali nanti di laboratorium kuliner di pertemuan kita pada siang hari, pada sore hari. Baiklah, ada pertanyaan terakhir? Tidak? Oke, kalau tidak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan ataupun kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terakhir jangan lupa nanti untuk absensi silakan isi di siakan. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di laboratorium.